Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fianda Ramadhani dari 11 IPS 4 akan mempresentasikan tentang Traktat London 1815 dan pengaruhnya bagi Indonesia. Sebelumnya, saya akan memberitahu tujuan tugas ini dibuat, yaitu untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama, latar belakang, kedua, proses terbentuknya, dan yang ketiga yaitu dampaknya. Latar belakangnya yaitu pada tanggal 17 Maret 1824 di London, Selang Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda menandatangani Kontrak Britania dan Belanda 1824 yang juga dikenal dengan Kontrak London atau Traktat London. Kontrak ini ditunjukkan untuk mengatasi konflik yang muncul bersamaan dampak pemberlakuan Kontrak Britania-Belanda 1814. Proses terbentuknya Traktat London yaitu pada 17 Maret 1824, perjanjian ini dibuat sebagai dampak dari perubahan yang terjadi di Eropa. Kekalahan Napoleon dalam Perang Eropa pada April 1814 mempengaruhi politik di tanah jajahan, termasuk Indonesia yang kala itu sedang dikuasai Inggris. Akhirnya harus dikembalikan kepada Belanda. Indonesia kembali diserahkan kepada Belanda pada 19 Agustus 1816. Setelah Jawa diserahkan kepada Belanda, Raffles pergi ke Sumatera dan menjadi gubernur Bengkulu sampai tahun 1818. Raffles berani melakukan hal ini karena wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak diikutsertakan dalam Konvensi London yang diberlakukan pada 1814. Konvensi itu yang menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda, sementara Afrika Selatan, Sri Lanka, dan India tetap dikuasai Inggris. Saat ditemui utusan Belanda, Raffles justru menunjukkan bukti kesetiaan para penguasa Sumatera kepadanya. Raffles kemudian menunjukkan kekuasaannya dengan menaikkan bendera Inggris di Bengkulu dan Lampung. Nah, pada saat yang sama, para raja yang dilengsarkan oleh Belanda ia angkat kembali. Pada 29 Januari 1819, Raffles berhasil menguasai Singapura. Tujuan dari penaklukan ini adalah untuk mencari tempat perlindungan pelayaran Inggris ke Asia Timur, menghadang upaya monopoli Belanda, mengumpulkan barang dagang, dan ke tempat berhenti kapal-kapal Inggris untuk membongkar muatan. Singapura pun perlahan-lahan menyayangi kedudukan Batavia dan Inggris banyak memperoleh keuntungan dari strategi ini. Tindakan ini jelas mengundang kemarahan Belanda, hingga akhirnya kedua negara tersebut mengadakan perundingan atau disebut dengan Kontrak London atau Traktat London. Dampak dari Traktat London 1815 ini, Belanda benar-benar menguasai seluruh wilayah Nusantara. Oleh karena itu, Belanda melakukan beberapa penataan pemerintahan. Jawa yang sebelumnya dibagi menjadi 16 keresidenan pada zaman Raffles ditambah menjadi 20. Belanda juga menghapuskan hakim dan membentuk Landrat. Untuk membandingi kompeni dagang Inggris, Belanda membentuk Nederlands Handel Maatschappij pada 1824 atau disebut juga dengan NHM yang kemudian menjalankan usaha pengangkutan dan penjualan hasil-hasil bumi dari Indonesia. Usaha NHM mencapai puncaknya saat dilaksanakan Kulturstaltel atau sistem tanam paksa. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.